Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang baru join, perkenalkan nama aku Vera. Di video kali ini aku akan kasih tahu dan cerita gimana aku bisa join Putri Indonesia, persyaratannya apa aja. Aku banyak banget dapat pertanyaan dari teman-teman, Kak gimana sih bisa jadi Putri Indonesia? Syaratnya apa aja sih? Dan kasih kisi-kisi dong. Pengen denger cerita karantinanya gimana? Sampai tips dan triks untuk bisa menang di ajang Putri Indonesia. Aku langsung aja kasih tahu persyaratannya apa aja. Ini persyaratan aku dapetin dari The Latest Audition pemilihan tahun 2019. Aku cari tahu persyaratannya apa aja. Jadi sekarang aku share ke kalian. Buat temen-temen yang sering nanya, Kak syaratnya apa aja sih? Yang pertama harus berwarga negara Indonesia, berusia 18 sampai 25 tahun. Maksimal 25 tahun di malam final. Karena audisi Putri Indonesia ini kan panjang dari daerah, terus udah menang daerah nanti bakal dikarantinain di nasional. Mereka bakal lihat bulan lahirnya, oh ternyata pas bulan lahir kamu ini kamu ulang tahun yang ke-26 di saat grand final atau di saat karantina. Itu udah pasti gak bisa. Yang kedua, belum menikah. Ya pastilah ya, namanya juga Putri Indonesia. Kalau udah menikah nanti jadi Ratu Indonesia dong. Gaya jayus banget. Oke, next. Yang ketiga, tinggi badan minimal 170 cm. Nah, aku mau infoin ke kalian, zaman aku dulu 165 itu udah boleh, gengs. Makin tahun ternyata makin ketat, aku baru tahu kalau minimum tinggi sekarang adalah 170. Aku 172, pas lagi ikut audisinya itu pasti turun 2 cm atau 1 cm. Nggak tahu kenapa meterannya pasti agak beda. Siap-siap buat kalian yang tingginya pas-pas di 170, kalian harus make sure ya bukan berarti kalian berkecil hati, ya gue pas-pas 170 nih kata Kak Vera nanti turun 2 cm, berarti gue 168 atau 169. Bukan kayak gitu ya, bukan menurunkan tingkat PD kalian untuk masalah tinggi, tapi kalian udah ada gambaran sedikit. Tapi menurut aku kalian coba dulu aja, karena kita nggak tahu apakah kalian diperjuangkan atau minimum tinggi 170 ternyata pas-pas beneran 170 gitu, karena meteran beda-beda, ada yang sama ada yang beda, jadi dicoba dulu aja. Persyaratan yang keempat, peserta daerah harus berdomisili atau berasal dari daerah yang diwakilinya. Artinya, kalian benar-benar harus dari daerah asal kalian lahir dan dibesarkan. Misalnya kayak aku, contohnya aku lahir dan besar di Bangka Belitung, tapi ketika udah besar, aku merantau di Jakarta gitu. Tapi tetap aku hanya bisa mewakili domisili di mana aku lahir dan dibesarkan. Aku kurang tahu exactly-nya gimana keputusan juri kalau misal kalian punya darah Sumatera Utara, misalnya papa kalian Sumatera Utara, mama kalian Papua, terus kalian itu lahir dan besar di Jakarta. Next, memiliki pengetahuan umum dan berwawasan luas tentang pariwisata dan kebudayaan Indonesia serta lingkungan hidup. Sebenarnya ini tuh cukup kalian kuasai kalau kalian memang berasal dari daerah tersebut. Nggak perlu effort yang lebih untuk mempelajari itu, karena kalian kan udah lahir dan besar di sana, pasti udah tahu. Misalnya kayak aku tahu di sana ada berapa kabupaten dan kecamatan, aku tahu wisata yang paling diandalkan di sana apa aja, pantai-pantainya yang paling bagus apa aja, terus kendala atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekitar, penghasilan utama dari masyarakat sekitar apa, misalnya kayak isu-isu yang terjadi di daerah aku tahu persis gimana perkembangan dari zaman ke zaman, masalah-masalah lingkungan maupun peraturan-peraturan pemerintah setempat. Jadi semuanya itu bakal juga ditanyain ketika kalian audisi maupun karantina, bakal ada questions and answer tentang pertanyaan-pertanyaan seputar pariwisata, kebudayaan. Hal-hal ini terutama kalian bakal ditanyain itu ketika karantina di daerah, karena bener-bener kalian kan akan mewakili daerah itu gitu, provinsi itu. Jadi kalian bener-bener harus hatam banget tentang ilmu-ilmu dan wawasan itu. Setiap provinsi itu belum tentu ada karantinanya ya gengs. Ada yang cuman sehari doang audisi, terus terpilihlah satu orang untuk mewakili provinsi tersebut. Misalnya kayak DKI Jakarta itu kan ada 6 provinsi. Jadi biasanya untuk DKI Jakarta audisinya nggak ada karantina, nggak ada yang nginep gitu. Pasti cuman kayak sehari atau besokannya pulang, terus lusanya datang lagi atau kayak gitu, atau cuman sekali doang, sehari audisi itu doang selesai. Nah, tapi untuk daerah aku sendiri itu tiap tahun pasti ada penyelenggaraannya, dimana itu cuman karantinanya seminggu atau 3 hari ya, aku lupa inget, kayaknya sekitar 3 hari deh, 4 hari 3 malam atau 3 hari 2 malam gitu. Tapi yang pasti ada karantina, dan 1 malam sebelum grand final
final, juri akan memutuskan untuk masuk yang 5 besar atau 3 besar itu adalah yang sudah dinilai 1 malam sebelum penjurian gitu. Pertanyaan-pertanyaan seputar pariwisata, pengetahuan umum, dan kebudayaan itu bakal muncul di malam hari itu. Itu bakal panjang banget, mungkin kalian bisa ditanyain sekitar setengah jam sampai 1 jam sih. Nah, abis dari itu kalian bakal grand final. Nah, grand finalnya itu juga kebanyakan seputar isu-isu yang ada di daerah kalian audisi itu. Misalnya kayak aku, Bangka Belitung, itu pernah ada pertanyaan kayak apa sih makna cantik menurut kamu? Ada juga dapat pertanyaan seputar lingkungan hidup karena lingkungan di Bangka Belitung itu hampir rusak akibat tambang ilegal, timah. Jadi gimana sih cara mengatasi permasalahan tersebut gitu. Oke, next yang keenam, harus berpenampilan menarik atau cantik, cerdas, dan berkepribadian baik. Cantik itu relatif ya, lebih tepatnya disebut atraktif dan charming kali ya. Karena kita lihat A cantik, kita lihat B cantik, semua cantik. Juri pun menilai nggak cuman cantik parasnya aja, tapi juga kalian itu charming, keluar gitu auranya. Nggak cuman dari wajah gitu ya, yang mulus, hidung mancung, matanya gede, kulitnya mulus, tapi juga tingkah laku kalian, raut muka kalian. Kalau jadi Putri Indonesia itu kan akan menjadi public figure, di mana bakal banyak kamera candid yang menangkap kita. Kalau raut muka kita bete gitu, kalau ada suasana apa gampang cepet bete, nggak bisa jaga mood kita dengan baik, bakal kelihatan banget gitu. Apalagi saat audisi gitu, bakal kelihatan banget orang yang sengit-sengitan, yang egois, yang cuman fake doang, yang peres-peres doang, itu bakal dilihat juri. Jadi kalian harus lebih mengeluarkan aura positif kalian dan coba berlatih rajin senyum, karena untuk jadi Putri Indonesia sama kayak jadi apa ya, jadi artis atau kalian ikut jadi audisi pramugari, itu kan jadi pramugari harus senyum terus gitu. Jadi orang-orang frontliner yang harus ramah gitu kan, harus senyum sapa salam gitu. Jadi coba keluarkan aura itu, dan menurut aku lebih memunculkan kepercayaan diri kalian. Jangan minder, karena kita ketika audisi tuh ngelihat semua orang cantik, semua orang tinggi, semua orang kayak pantas untuk menjadi Putri Indonesia. Ya, kalian harus juga pede kalau kalian punya kemampuan dan berkompeten untuk mewakili provinsi kalian. Cerdas sudah pasti, orang pinter itu banyak, tapi orang yang cerdas itu jarang banget yang bisa menempatkan dirinya di setiap situasi gitu, karena itu sulit banget untuk bisa menempatkan diri kita di setiap situasi yang berbeda. Cerdas itu bukan dilihat seberapa pintar kalian kalau ngerjain soal matematika atau biologi, kimia, fisika, tapi cerdas di sini yang dilihat adalah kalian pintar berkomunikasi, public speakingnya bagus, terus juga bisa membawa diri, cara bersikapnya itu cerdas gitu, mengambil keputusannya dengan bijak, itu yang dimaksud cerdas. Yang ketujuh itu mampu berkomunikasi dalam bahasa asing, akan memberikan nilai tambah buat kalian. Jadi untuk bisa menjadi Putri Indonesia nggak harus bisa semua bahasa, tapi yang wajib menurut aku adalah bahasa Inggris. Karena apa? Karena kalian ketika menang menjadi Putri Indonesia, kalian kan pasti akan mewakili negara Indonesia ke ajang Miss Universe. Kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, kalian bisa bayangin betapa sulitnya kalian berkomunikasi, dan gimana sesi penjuriannya kalau kalian nggak paham bahasa Inggris. Itu bakal mempersulit kalian sekali gitu kan. Jadi menurut aku bahasa Inggris udah pasti wajib, dan hampir di setiap pekerjaan kalau kalian ngelamar ke perusahaan apapun pasti persyaratan utamanya itu ada bisa bahasa Inggris ya kan. Pasti persyaratannya WNI, berpenampilan menarik, bisa berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. Biasanya gitu kan, pasti gitu kan. Jadi bidang apapun bahasa Inggris itu udah lumrah banget sih, udah harus semua bisa gitu. Itu bahasa nomor 1 dunia. Kalau kalian bisa bahasa Mandarin, terus Korea dan Jepang juga, tapi kalian bahasa Inggrisnya nggak begitu lancar, itu juga menjadi nilai plus kalian gitu. Karena bahasa Mandarin juga udah masuk menjadi bahasa dunia. Itu nilai yang bagus banget buat kalian sih. Dan persyaratan terakhir yang diutamakan, kalian memiliki keahlian khusus atau prestasi pada suatu bidang, misalnya musik, tari, tarik suara, kepemimpinan, bahasa, dan lain-lain. Misalnya kalian bisa menguasai banyak bahasa, dari bahasa Inggris, Mandarin, Itali, Korea, Jepang, Arab gitu. Wah, itu udah juara banget sih. Kalau 6-6-nya lancar gitu, udah pasti nilai plusnya tuh banyak banget gitu kan. Karena bakal di-mention juga mungkin ketika kalian masuk 10 besar, MC-nya bakal nanyain gitu. Karena itu salah satu keunggulan dari kalian gitu. Wow, memiliki bahasa
6 bahasa yang lancar dan fasih gitu. Kalian bakal ditanya dan kalian bakal disuruh ngomong sedikit dari bahasa-bahasa asing yang kalian kuasai. Jadi hati-hati juga kalau kalian mau tulis bisa bahasa Korea, pastikan kalau kalian itu beneran bisa bahasa Korea. Jangan cuman bisa introduce yourself doang, abis itu kalau ditanya dan conversation udah nggak bisa apa-apa. Itu masalah sih, bakal jadi problem sih. Sebenarnya persyaratan ke-8 ini tujuan utamanya untuk kalian unjuk bakat sih. Kalau misal kalian terpilih menjadi Putri Indonesia, mewakili Indonesia ke ajang nasional, ini salah satu menjadi daya tarik kalian kalau kalian punya bakat dari suatu bidang tertentu. Apalagi kalau di bidang kesenian ya, kayak musik, tari gitu, tarik suara, itu bakal dilihat banget. Karena ketika talent show yang kalian tunjukin adalah rata-rata orang biasanya itu, kayak di tahun aku, rata-rata orang kalau nggak baca puisi, nari, nyanyi, terus kalau punya di bidang olahraga kayak karate, silat, taekwondo, itu bakal mereka show offin gitu di atas panggung. Nah, waktu zaman aku mau cerita sedikit, waktu zaman aku itu aku sempat berubah bakatnya. Karena sebenarnya bakat aku itu kan lari. Kalau kalian ngikutin vlog-vlog aku sebelum-sebelum ini, kalian pasti tahu kalau aku tuh dulunya atlet pelari gitu, sprinter. Aku bakatnya kuat banget di situ karena dari kecil aku sering menjuarai dan mewakili Bangka Belitung ke ajang nasional. Untuk mengikuti ajang Putri Indonesia ini, nggak mungkin aku lari di atas panggung, aku sprint gitu di atas panggung. Kalau misal aku bakatnya tuh di bidang bola ya, sepak bola, aku mungkin bisa unjuk bakat dengan benda bola itu gitu. Tapi kalau sprinter aku harus unjuk bakatnya apa? Bingung kan gitu. Jadi waktu ditulis, aku tulis bakat aku tuh pelari gitu. Tapi ketika unjuk bakat untuk manggung, aku nggak bisa tunjukin itu bakal aneh banget. Aku berpikir, oh aku bisa main gitar sedikit-dikit. Jadi aku waktu itu unjuk bakatnya di daerah, waktu karantina di daerah, itu main gitar sambil nyanyi. Sebenarnya aku tuh nggak bisa nyanyi guys, totally nggak bisa nyanyi. Kalau kalian dengar suara aku tuh bakal sumbang banget sih. Oke, singkat cerita, pas aku terpilih di malam grand final di daerah, aku berangkat dong ke nasional. Aku punya waktu 2 bulan kan untuk latihan. Jadi aku putuskan, aku kayaknya nggak cocok di nyanyi. Aku bisa main gitar sedikit-sedikit, itu pun sedikit-sedikit, tapi aku bakal memalukan banget kalau aku nyanyi gitu. Karena aku bawa nama provinsi aku, gengs. Kalian bayangin kalau suaranya jelek, itu kayak bukan bakat deh. Jadi aku memutuskan aku ngambil unjuk bakatnya apa, tau nggak? Nari. Ini cuplikan aku nari, kalian bisa lihat sendiri. Di sini aku latihan selama 2 bulan. Sebenarnya nggak 2 bulan banget sih, 1 bulan lah. Tapi itu full, hampir tiap hari aku latihan. Aku basicnya nggak bisa nari juga. Jadi aku tuh kayak kebingungan, aduh mau unjuk bakat apa gitu ya. Karena disuruh nari juga aku bukan bakat aku banget gitu. Bakat aku tuh beneran olahraga gitu. Singkat cerita pokoknya aku latihan tiap hari sampai aku bener-bener hafal dan lincah banget. Karena untuk nari daerah itu nggak harus cuman benar setiap gerakannya, tapi juga harus luwes-luwes gitu sih. Nah, aku pilih gerakannya tuh yang geraknya cepet supaya nggak lentur, itu nggak kelihatan gitu. Kalian tahu aku latihan di kosan aku tuh sempit banget, cuman 2 kali 3 meter deh kalau nggak salah. Kalian bisa bayangin kosan sekecil itu dengan ada kasur, lemari, kamar mandi di dalam. Jadi penuh dengan barang-barang, aku nggak bisa dong joget di dalam kamar. Jadi aku putuskan aku latihan di